untuk menyatakan berhenti. Ada warteg yang di daerah stasiun ya, dan di situ ada tukang ojek, ada pedagang asongan, ada supir bajai, terus ada pekerja serabutan gitu kan, yang pendapatannya dari harian gitu kan. Kalau satu hari ini nggak makan, nggak dapat pendapatan, dan mereka ya tadi mengeluh gitu kan, karena memang dengan geopolitik gitu kan, terus naiknya dolar, terus minyak dan sebagainya, mereka akhirnya mengeluarkan uang dengan perhitungan yang matang, yang biasanya misalnya dia spend misalnya 25 atau ya mereka membatasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, angka 20.000 mungkin terlihat sederhana, tetapi di balik nominal tersebut tersimpan cerita besar tentang kondisi ekonomi masyarakat hari ini. Kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, kebutuhan pendidikan, tagihan rumah tangga, hingga ketidakpastian pendapatan membuat banyak orang terpaksa melakukan penyesuaian drastis terhadap pola konsumsi mereka. Warteg yang selama ini menjadi indikator ekonomi rakyat kecil ini sekarang seolah berubah menjadi barometer daya beli masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah batas 20.000 di warteg sekedar bentuk penghematan biasa atau justru sinyal bahwa tekanan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat luas? Bagaimana para pelaku usaha warteg bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku, sementara pelanggan semakin berhitung dalam setiap rupiah yang mereka keluarkan? Untuk mendiskusikan hal ini telah hadir di studio bersama kami Pak Mukroni selaku Ketua Komunitas Warteg Nusantara. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Sama-sama Mbak Naura dari Secret Story. Baik Pak. Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Pak ya terkait fenomena warteg hari ini, kira-kira Pak jumlah warteg yang ada di sekitar Jabodetabek sampai hari ini tuh ada berapa sih Pak jumlahnya Pak? Iya, terima kasih Mbak Naura. Jadi kalau hitung secara kasar ya, para pedagang warteg itu berasal dari ya sekitar Pantura ya, makanya namanya Bahari. Itu Bahari kan dari bahasa Arab laut. Itu dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Itu ada tiga daerah, dan masing-masing itu memang jumlahnya lumayan. Yang banyak kabupaten ya, karena kabupaten itu wilayahnya luas, yaitu daerah Sidakaton, Sidapurna. Terus kalau kota itu dari Krandon dan sebagainya. Itu kira-kira secara kasar itu 50.000 outlet di Jabodetabek ya. Jadi sekitar ya begitulah. Jadi kalau 50.000, kalau ada dua asisten berarti kan sudah 100.000 lebih ya Pak ya untuk para pekerja yang bisa memanfaatkan di warteg itu. Baik Pak, berarti saat ini sudah ada 50.000-an outlet ya Pak ya. Secara kasar. Baik Pak. Nah Pak, ini kan akhir-akhir ini banyak yang nanya ya Pak, banyak yang bertanya gitu. Dari mana sih keluar angka 20.000 itu tentang pembatasan makan di warteg? Ini awalnya seperti apa Pak? Iya, itu teman-teman banyak yang ya istilahnya menangkap ya dari kebiasaan pelanggan itu kan. Dan saya juga kebetulan kan ada warteg, kebetulan kantor kami di lantai 2, lantai bawah itu ada warteg yang di daerah stasiun ya, dan di situ ada tukang ojek, ada pedagang asongan, ada supir bajai, terus ada pekerja serabutan gitu kan, yang pendapatannya dari harian gitu kan. Kalau satu hari ini nggak makan, nggak dapat pendapatan, dan mereka ya tadi mengeluh gitu kan, karena memang dengan geopolitik gitu kan, terus naiknya dolar, terus minyak dan sebagainya, mereka akhirnya mengeluarkan uang dengan perhitungan yang matang, yang biasanya misalnya dia spend misalnya 25 atau ya mereka membatasi gitu kan. Bahkan kami melayani yang di warteg yang di bawah kantor kami itu, tukang ojek itu malah dia ngomong ke saya sendiri, Pak, bisa nggak kalau kami
minta istilahnya makan di warteg dengan anggaran 10.000. 10.000 Iya, Pak. 10.000 dia ngomong, dan nanti bisa dicek nanti sekretariat Iya. di lapangan. Ya kami tidak bisa istilahnya menolak ya, karena Oke. mereka kita adalah jaring pengaman sosial gitu kan, betul, Pak. logistik perut mereka, ya nggak apa-apa. Nah, tapi ya tadi menunya kan nggak biasa gitu kan, menunya Betul. ya kita harus sesuaikan, misalnya telur, terus Ya. sayuran itu kan sesuai dengan budget, karena kami juga harus perhitungan untuk menjalankan operasional gitu. Ya. Kalau misalnya kita rugi kan ya kita tutup gitu kan, Ya. ya tadilah kita istilahnya melayani. Betul. Kalau kita menolak, ya mereka akan pindah ke misalnya ke yang lain. Nah ini kan dilema kami, menaikkan harga menu, tapi ya tadi keuntungan kita harus kurangin gitu kan. Betul. Nah itu kondisi yang di lapangan, Mbak. Berarti kalau fenomena itu Pak, itu masih maksudnya terlihat atau terjadi di daerah kota saja kah, atau beberapa Ya, daerah lainnya? karena kan memang kalau sudah dolar ini kan global ya, istilahnya kalau dolar naik kan tidak mungkin misalnya di Malang dolar 10.000 terus di Betul. Jakarta Berarti semua sudah ini terdampak kan ya, Pak? ya berdampak semua, bahkan dunia ya, bukan hanya Indonesia kan. Iya, betul. Ya mereka tadi kan misalnya kayak pedagang tempe gitu kan, pedagang tempe yang sering supply ke kami itu kan, tempenya aja dari bahan baku kedelai gitu kan, Ya. yang sekarang masih diimpor, pakainya dolar lagi kan. Betul. Nah, terus dibungkus dengan plastik. Nah, itu kan ya akhirnya kan kembali gitu kan ke kami. Oh, kita nggak bisa menolak kalau misalnya mereka mengurangi ukuran gitu. Betul. Kan dengan harga yang sama. Ya karena kami tahu bahwa kedelainya dari impor, terus plastiknya adalah turunan naftanya dari minyak bumi. Ya itulah fenomena yang sekarang. Belum yang lain, misalnya dia beli misalnya berbahan baku plastik gitu kan, kayak bohlam, kayak apalah gitu kan. Nah, itu kan terjadi nanti pengurangan gitu kan. Betul. Akhirnya yang di-spend dikeluarkan ke warteg ya tadi Itu aja. menurun itu kan. Menurun. Logikanya kan begitu Betul. gitu kan. Iya, Itu Pak. sih Mbak Naura. Nah Pak, kalau terkait tadi kan seperti tempe itu yang bahan baku Iya. gitu ya Pak ya. Dengan kondisi saat ini, seberapa besar pengaruh kenaikan harga kebutuhan pokok gitu ya terhadap perubahan pola konsumsi pelanggan warteg dalam 1 hingga 2 tahun terakhir ini lah Pak, kalau dilihat Ya, ya. sekarang ini kan fenomenanya bukan kenaikan harga, ganti harga Mbak. Jadi Oke. karena kalau kenaikan harga berarti ada keturunannya, volatilitas gitu kan. Tapi kalau ganti harga kan nggak ada penurunan, tentu ganti Betul. lagi itu Iya. ini jok-jok di warteg gitu. Iya. Jadi ya lumayan aja, karena di dalam perhitungan menu ya di warteg itu ada 4 faktor. Oke. Pertama adalah food cost ya, bahan baku ya. Terus adalah salary assistant. Oke. Yang kedua, yang ketiga adalah operasional kayak listrik, kayak gas itu yang untuk. Terus yang keempat adalah sewa. Ini yang paling sensitif adalah food cost, harga bahan baku. Bahan Kalau baku. naiknya ya tadi naik terus itu kan kita nggak bisa memprediksi. Tapi kalau misalnya kayak salary atau gaji asisten, kita bisa mengurangi gitu kan. Oke. Atau sewa gitu, kita bisa mencari tempat yang lebih murah. Tapi Betul. kalau sudah itu tadi Bahan kenaikan, baku ini ya, yang Pak. membuat pusing gitu kan. Misalnya hari ini cabai 50 gitu kan, besok 60. Terus ini gimana mengantisipasi? Sementara kan sudah kita tentukan gitu kan. Tapi ya tadi teman-teman ya sudah kreatif lah. Tapi Ya. kan harus memprediksi, kan nggak Betul. bisa harian gitu naik terus kan. Misalnya kalau misalnya cabai lagi mahal dalam minggu ini, dia mengganti gitu kan dengan bahan yang lain, misalnya tomat itu yang lebih Betul. terjangkau. Nah, ini ya tadi kalau harga terus volatilitasnya cukup tinggi ya tadi kita bisa pusing. Iya Pak. Itu Mbak. Kalau untuk fenomena ini Hmm. terjadinya apakah di kalangan pekerja informal, kan tadi Bapak Iya, banyak kan memberikan informal. contoh Iya. tukang ojek, apakah udah juga mulai ke kalangan kerja yang formal atau menengah gitu Pak? Iya, kan mereka juga sama kan, karena tadi ada kenaikan dolar, terus yang lain gitu kan, tetap itu kan, yang spend yang mereka keluarkan kan Iya. itu ya sama. Oke. Tadi saya ketika sarapan pagi, ibu-ibu yang bekerja nanya, ini Iya. ayam itu berapa gitu Ayam. kan, dan dia sekarang belinya biasanya kan sama nasi ya, sekarang dia belinya lauk, karena mungkin dia sudah bawa bekal nasinya udah kan, bawa kalau nasinya. di rumah kan mungkin sudah nasinya mungkin banyak gitu Iya. kan, akhirnya udah bawa yang tadinya bungkus nasi dengan lauk, sekarang lauknya Lauknya ini aja. kan
ya fenomena ini terjadi bahwa Betul. masyarakat yang pekerja tetap juga mengalami tadi kan Betul. penghitungan biaya yang harus dikeluarkan. Berarti ada, kalau misalnya dilihat dari periode-periode sebelumnya, ini sangat signifikan ya Pak, sangat perubahan signifikan. dari pelanggan warteg ya karena Pak? geopolitik ini Betul. kan, Oke. ya dolar kan artinya kan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Gitu. Apalagi yang tadi pendapatannya serabutan harian ini yang cukup rentan juga gitu kan. Itu Oke, sih Mbak, baik, yang Pak. kami hadapi. Nah, Pak Mukroni, sebenarnya apakah ada gitu ya Pak ya, strategi yang mungkin bisa dilakukan gitu ya oleh pemilik warteg gitu untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan harga terjangkau tadi ya Pak ya, dan yaitu menghadapi kenaikan biaya operasional yang memang terus meningkat gitu, akhirnya harus melakukan perubahan harga gitu. Ini bagaimana Pak? Ya kita tadi ada rekayasa menu gitu kan. Oke. Jadi yang tadi misalnya kayak sambal yang full biasanya 100% cabai rawit itu dengan harga enggak ya agak beda namanya. Tapi kan kita juga tidak mengganti dengan sembarangan. Tapi pelanggan juga, karena pelanggan kan misalnya kok sambalnya sedikit banget gitu kan. Gitu kan. Ya ada yang gitu ya Pak. Makanya kita ganti gitu tambahan itu dengan tomat itu kan. Terus mengurangi porsi gitu kan. Yang misalnya kayak nasi gitu kan, kita kurangin sedikit karena di warteg kan kadang-kala over gitu kan, nasinya terlalu banyak. Itu dikurangi, dan mereka juga kadang-kala pesennya setengah karena cukup gitu kan itu kan. Terus ya kayak tempe mungkin kan agak di inilah gitu kan, tipis. Terus kayak telur itu biasanya kita belikan misalnya dalam kondisi harga bagus 16 butir per kilo. Karena mahal ya kita kurangin, kita cari telur yang 1 kilonya 18 butir, jadi itu kan bisa menambah itulah. Terus potongan ayam itu kan. Terus daging, sekarang daging agak susah karena itu barang mewah dan harganya kan naik terus kan. Sekarang sudah 110 ya yang kerbau ya. Kalau sapi kan jelas mahal banget itu kan. Jadi ya ini fenomena di warteg tadi, mengurangi menu-menu yang bahan bakunya harganya mahal gitu kan. Itu, Mbak. Berarti kalau untuk daging ya masih ada yang tetelan yang sekilo berapa, cuma kan ya kita kan ya memang mereka minta gitu kan, nggak apa-apa. Sebenarnya kan kalau tetelan kan itu jeroan ya bahasanya kan secara protein kan. Kalau menurut saya mendingan kalau kita mengedukasi mendingan tempe ya, tahu gitu kan masih terjangkau timbang tadi daging tapi yang tetelan gitu kan. Itu sih. Oke. Baik Pak. Nah Pak, Bapak kan sebagai ketua komunitas warteg Nusantara ya Pak ya. Nah ini boleh dijelaskan sedikit tidak Pak, maksudnya perannya seperti apa bagi para pelaku usaha warteg? Ya, jadi fenomena sekarang ini kan kemarin kan kita menghadapi pandemi ya, dengan distancing sosial karena pembatasan orang tidak boleh mendekat itu kan, karena ada kerumunan gitu kan. Hampirlah 50% gitu kan kemarin, dan bukan hanya warteg kan, semua. Mereka kan istilahnya kan berhenti berusaha, income nggak ada. Nah, sementara mereka banyak punya kewajiban misalnya pinjaman dan lain sebagainya. Jadi sekarang kan mereka masih kena gitu kan, masih itu. Kami dari komunitas itu ingin agar mereka itu mendapatkan modal, ya kan, tapi dengan bunga yang murah gitu kan, kur dan sebagainya. Kita akan mengusahakan. Kemarin kita dengan beberapa bank mengusahakan, cuma tadi yang perlu kami harapkan pemerintah ini kan ya dilema gitu kan. Ketika mereka menguncurkan kredit, mereka kan ada syarat-syarat dari OJK kayak SLIK, tidak boleh ada tanggungan dan sebagainya. Sementara teman-teman UKM itu banyak yang kena, mungkin hampir 70%, Mbak. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kami istilahnya sampaikan ke pemerintah. Mereka menggelontorkan uang, tetapi kan mereka tidak diserap kur itu kan oleh usaha kecil, karena tadi kena beberapa syarat itu kan. Ini kan percuma juga gitu kan. Sementara tadi kalau mereka tidak punya istilahnya akses modal dengan pinjaman itu, ya mereka ya memang harus gali lubang tutup lubang. Tapi kan itu nanti akan
menjadi bumerang juga, masalah juga di kemudian hari. Nah, ini yang terjadi Mbak sekarang di teman-teman itu mau mengembangkan tapi modalnya nggak ada. Ya akhirnya ada yang jual aset apa. Tapi kan ini kan kedepannya kan nggak bagus bagi Betul. UMKM. Oleh Iya. karena itu tadi bahwa inilah yang paling berat yang dihadapi UMKM, sehingga kami sebagai komunitas ingin memberdayakan dan terus Betul. bersuara. Tolong pemerintah atasi masalah ini teman-teman. Ini kan mereka macet itu nggak banyak, Mbak. Ya mungkin 1 juta sampai 5 juta. Tapi kalau sudah slik kena, kan sudah nggak bisa. Udah Mau nggak 1 bisa. juta mau apa Iya, gitu betul, kan. Pak. Nah, ini yang mohon maaf Pak, pemerintah harus turun ke lapangan Iya. supaya harus tahu bahwa apa sih masalah besar yang dihadapi oleh teman-teman warteg dan umumnya adalah UMKM yang lain. Betul. Jadi masalah permodalan itu, Mbak. Modal yang Nah, kita melalui terus itu ya. ya kalau bisa memang ya perlu ada ya dulu kan mohon maaf ya ini mungkin saya suarakan pemerintah istilahnya menghapuskan BLBI itu triliunan, tapi rakyat kecil Ya. ayo dong Ya. jangan oligarki aja yang Ya. dibela, tapi rakyat usaha kecil lah yang Betul, harus Pak. dibela gitu kan, karena UMKM. mereka adalah hampir kan berapa persen Iya. UMKM 60 juta loh. Ya kan dari usaha sementara mereka hanya 1% Ya. dalam artinya istilahnya persentase ya. Malah ya gini rasio kita kan juga jomplang kan gitu kan, Oke. ada 34%. Ini kan kesenjangan yang harus di bom waktu ini kalau Betul. pemerintah tidak mengantisipasi ini gitu kan. Iya, Pak. Karena nanti pemerintah rezim-rezim yang akan datang juga akan mengalami seperti itu kalau Betul. tidak diatasi. Apalagi sekarang kan pemerintah katanya ingin mengayomi gitu kan UMKM ini, Mbak Nora. Oke, baik. Kalau untuk di komunitas Warteg Nusantara ini sendiri Pak, udah berapa banyak Pak yang tergabung Pak? Apa tadi yang Bapak jelaskan 50.000 itu semuanya? Ya kita enggak, itu 50, kita punya data 10.000 dan 10.000, kemarin dalam pandemi kita istilahnya menggerakkan 2.000 warteg Jabodetabek untuk tadi kan program makan gratis, dan itu murni dari swasta. Oke. Tidak ada campur tangan pemerintah. Mohon maaf ya ini artinya ketika pandemi itu yang bergerak adalah dari kami gitu kan. Dari kami untuk kami dan ya tadi gitu kan. Iya. Berarti modalnya dari sendiri ya, Pak ya? Ini pemerintah harus belajar lah Oke. terhadap UMKM. Nah, karena di waktu pandemi yang bergerak warteg gratis dan apa itu dari UMKM, dan ya tadi ada CSR yang lain gitu kan. Nah, begitu Mbak. Oke, baik. Nah Pak, mungkin kembali lagi ya Pak ya tadi ke menu-menu di warteg Iya. itu tuh Pak. Kalau tadi kan mungkin ada yang mungkin ya banyaklah strateginya, mungkin ada yang Iya. dikurangi gitu Iya. kan, ada yang mungkin ukurannya gitu Iya. ya dikurangi. Iya. Tapi kalau untuk yang paling diminati untuk sekarang itu apa Pak? Ya karena daya beli ya tadi kan, akhirnya kan kembali mungkin yang paling murah itu telur gitu kan. Telur ya, Pak ya? itu kan, karena ayam daging agak Iya. ya telur Tempe, itu kan. tahu gitu ya, Pak ya? Tempe, tahu, terus sayuran lah ya. Nah, ini sayuran ini kan juga mulai merangkak ini Nah, kan, iya itu, karena ada perubahan iklim, Mbak. Jadi ini kita ini istilahnya menemui istilahnya perfect storm. Badai yang sempurna. Oke. Yang pertama ada geopolitik, Iya. yang kedua adalah perubahan iklim. Ini kan La Nina ini sudah mulai kering kan. Iya. Itu kalau misalnya di Tegal hujannya kurang, dia nggak bisa suplai cabai atau suplai bawang. Nah, ini kan juga masalah kita. Betul. Gitu kan. Nah, akhirnya kan tadi harga akan naik gitu kan. Jadi ya tadi mengantisipasi bagaimana perubahan iklim tidak mempengaruhi. Yang kedua adalah geopolitik itu, Mbak. Oke. Jadi kita menghadapi semakin ke sana nanti akan ada kenaikan yang cukup istilahnya ekstrim gitu kan, di harga gitu kan. Betul Pak. Oke, baik. Nah Pak, kalau untuk saat ini apakah ada program makan murah bagi pekerja sektor informal seperti Gojek, buruh kasar atau kelompok miskin di kota, ada Pak? Iya, ya ini kan sebenarnya ini kan kalau pemerintah sudah punya program seperti MBG kan udah gratis itu kan ke Iya. itu. Cuma ya tadi bahwa efek positifnya itu bagaimana gitu kan. Ini kan warteg belum diajak kolaborasi gitu kan. Iya. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi negatif bagi warteg. Misalnya kenaikan harga.
Nah, misalnya di MBG kan katanya ada 50 juta manfaat. Iya, Pak. Kalau dia butuh telur kan mungkin 50 juta butir kan. Oke. Kalau 50 juta dibagi 16 kan sudah berapa ton gitu kan. Nah, ini kan akan berhubungan ada supply and demand gitu Ya. kan. Kalau dia minta banyak kebutuhan berarti harga naik. Oke. Yang berimbas kan warteg juga gitu kan. Betul. Tetapi warteg tidak menerima manfaat dari tadi. Kenapa nggak dilibatkan gitu kan? Nah itu hal-hal yang tadi Mbak Nora tanyakan adalah bagaimana agar warteg ini istilahnya dibina gitu kan untuk meningkatkan gitu kan tadi Oke. omset dan Ya. juga mendapatkan harga yang terjangkau gitu sih Mbak Nora. Oke, baik, Pak. Kalau dari Pak Mukroni ya, Pak, apa sih Pak dampak jangka panjangnya gitu ya terhadap usaha warteg apabila memang tren untuk menghemat ini ya terus ya berlangsung dalam beberapa tahun ke depan, Pak? Ya, selama manusia itu makannya nasi, ya artinya kuliner ya. Ya. Saya pikir warteg masih bertahan. Apalagi kita ini kan Oke. melayani ya masyarakat yang benar-benar punya penghasilan gitu kan, yang terbatas, yang terjangkau itu kan. Dan warteg sudah sebagai lembaga istilahnya jaminan sosial gitu kan. sudah di brand gitu kan bahwa Yeah. warteg adalah penjaga gitu kan jaringan makanan sosial gitu, jaring pengaman sosial gitu ya untuk kelas menengah ke bawah. Saya pikir masih Oke. ya masih bertahan lah gitu kan, bagaimana tadi kreativitas masing-masing gitu. Betul, dagang Pak. warteg, Pak. Oke, nah Pak, kalau fenomena yang 20.000 di warteg ini, menurut Bapak apakah akan mencerminkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi di tingkat rumah tangga, Pak, khususnya? Ya tadi kalau tadi pemerintah ini kan yang membuat regulasi gitu kan, Ya. yang mengendalikan istilahnya inflasi terus fiskal dan lain sebagainya, itu kan regulasi pemerintah. Ya monggo aja gitu kan, artinya. Tapi saya yakin bahwa bangsa kita itu nanti akan mengadaptasi gitu kan, Oke. perilaku kayak Betul. tadi warteg mungkin dengan kondisi kayak begini dia akan mempunyai kreativitas. Betul, Pak. Dan saya juga kami mengharapkan, walaupun sekarang tadi saya bilang adalah perfect storm ya, badai sempurna, tapi saya yakin bahwa badai pasti akan berlalu dan warteg nanti akan terus selama tidak ditutup gitu kan. Karena kemarin kan karena distancing sosial ya insya Allah akan menyelesaikan lah, karena mereka kan sudah tahan gitu kan sebagai pengaman jaring istilahnya pelayanan makanan sosial gitu kan untuk logistik perut. Iya, Pak. Tapi sebelumnya udah pernah diajak diskusi, Pak, oleh mungkin dari pihak pemerintah untuk kolaborasi dan semacamnya untuk komunitas warteg Nusantara mungkin? Ya kalau ya yang menyusurkan justru teman-teman ini ya, teman-teman media, makanya saya terus terang kan senang gitu kan, karena ya mohon maaf ya, kadang-kala kan di birokrasi mungkin bisa elitnya gitu, presidennya istilahnya mempunyai visi gitu kan, nawacita sebagainya, tapi yang di middle-nya ini yang nggak bekerja. Betul, ini yang kita tadi misalnya kayak saya kan istilahnya membaca Departemen Keuangan menggelontorkan 200 triliun untuk itu, tapi kan di bawah kan ternyata kan juga istilahnya mandek gitu kan, blok gitu kan ya. Nah ini istilahnya ya dari teman-teman mengharapkan itu, jadi jangan hanya kebijakan tapi mengeksekusinya harus istilahnya sesuai dengan harapan rakyat itu kan yang membutuhkan. Oke, Pak. Itu sih Mbak Nora. Iya. Kalau dari observasi Pak Mukroni gitu ya Pak, kira-kira fenomena serupa ini juga terjadi di sektor usaha rakyat lainnya tidak Pak? Misalnya seperti pasar tradisional gitu ya, atau pedagang kaki lima dan usaha mikro makanan gitu terjadi juga? Ya kita kan ada korelasi misalnya dengan pasar ya, dengan pasar-pasar tradisional gitu kan. Mereka melihat juga mereka sepi juga gitu kan. Karena memang kan tadi kondisinya kan global ya. Jadi betul, Pak. Ya saya juga kebetulan teman-teman juga saya diminta menjadi penasihat di Asosiasi Pengusaha Mie dan Bakso, sama juga Mbak. Jadi kondisi daging sekarang naik gitu kan. Iya. Terus tadi ya dia bungkus plastik kan naik gitu kan. Ya tetaplah kalau komponen ini kan komponen energi kan akan mempengaruhi yang lain. Misalnya kami ini dengan desa gitu kan. Oke. Desa tidak membutuhkan dolar karena memang mata uangnya kan rupiah gitu kan, transaksinya rupiah. Tapi kan dia untuk memberi makan kayak ayam gitu kan,
kan mereka bahannya kan dari impor, Iya. bahan pakannya. Terus kayak peternakan juga sama, Betul. gitu kan. Terus perikanan juga orang nelayan ke mencari ikan juga pakai itu kan energi. Iya. Terus pakainya juga sama. Terus mereka istilahnya memobilisasi produk-produk membawa ke kota kan pakai energi juga. Mobilnya, suku cadangnya bagaimana kan apa gitu kan. Ini kan istilahnya bahwa semua itu mereka berdampak gitu Betul. kan ketika Iya. rupiah gitu kan, ketika kenaikan energi minyak bumi mereka akan kena semua, walaupun tadi bahwa mereka tetap bangga terhadap rupiah tapi kan Iya, Pak. sekarang kan sudah jaring global ya, sudah global gitu Iya. kan. Berarti tidak hanya Geopolitik. bahan baku aja ya Pak, Betul. tapi pelengkap dan pendukung yang lain juga Betul, ikut betul. terdampak. Betul. Gitu. Baik Pak. Pak, kalau menurut Pak Makroni ya, Iya. kira-kira apa sih Pak yang harus dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara makro ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput Pak? Ya, karena warteg ini kan kolaborasinya dengan tadi ya kaum menengah ke bawah ya. Iya, Pak. Tadi ada pedagang asongan apa, mereka kan income-nya kan serabutan gitu kan. Betul. Nah, ini kan mereka harus didorong tadi dengan stimulus misalnya gitu kan. Misalnya bantuan sosial dan bagaimana, karena mereka kan kalau nggak ada pekerjaan gitu kan mereka nggak bisa makan gitu kan. Beda kalau misalnya kalau karyawan kalau nggak ada pekerjaan karena ada standar gaji gitu kan, tapi kalau mereka kan gitu mereka kan banyak yang makan di warteg kan hampir dominan kan kalangan mereka, jadi ya pemerintah ngasih stimulus gitu kan. Nah, terus yang kepada pedagangnya itu ya tadi pembiayaan gitu kan. Tadi hambatan-hambatan kayak bagaimana lah. Kita juga mohon maaf ya kan mungkin ada juga yang nakal gitu kan, tapi kan harus disurvei kan, mereka ada survei mana pedagang yang istilahnya cuma ngutang gitu kan ada juga gitu, tapi mana pedagang yang benar-benar membutuhkan modal gitu kan. Iya, Jadi Pak. pemerintah harus turun tangan gitu kan dengan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi itulah Mbak yang perlu. Terus yang ketiga itu perubahan iklim Mbak, ini yang penting sekali. Oke Pak. Karena itu tidak bisa dikendalikan gitu kan. Betul. Nah, ini kan Udah di luar kontrol kita ya, Pak, itu. Itu pemerintah mengantisipasi misalnya kalau misalnya terjadi kekeringan ya bagaimana dia agar bisa sayuran masih tumbuh dengan pola irigasi yang itu ya itu. Jadi mitigasi itu aja Mbak yang perlu lakukan pemerintah agar tadi bahan-bahan pokok itu tidak mengalami inflasi atau naik gitu Mbak Naura. Oke, baik Pak. Nah Pak, jika warteg ini kan selama ini dianggap sebagai cerminan ekonomi rakyat ya Pak ya. Pesan apa Pak yang sebenarnya sedang disampaikan masyarakat gitu ya melalui batas psikologis ya 20.000 tersebut? Ya tadi kita mengharapkan agar para pelanggan-pelanggan itu daya belinya tidak turun gitu kan. Oke Pak. Nah, itu tugas pemerintah lah gitu kan, sehingga mereka tadi membeli di warteg itu sesuai dengan kebutuhan protein gitu kan, terjangkau gitu kan. Jadi ya kami mengharapkan pemerintah menjaga tadi stabilisasi harga, terus yang kedua daya beli yang perlu ditingkatkan. Itu sih Mbak yang harapan dari pedagang warteg agar kami omsetnya bagus. Iya. Terus betul, daya Pak. belinya bagus ya kan. Terus kita bisa usaha gitu kan. Oke Pak. Nah Pak, mungkin yang terakhir nih Pak yang mau saya tanyakan ke Pak Mukroni, harapan Bapak apa Pak dengan situasi hari ini Pak? Ya kita mengharapkan agar badai cepat berlalu Mbak ya, artinya sehingga bagaimanapun kita ini berusaha, yang penting kan tidak ada semacam hambatan-hambatan tadi misalnya harga, terus tadi daya beli itu kan. Kalau kita istilahnya daya belinya bagus kan ya mohon maaf ya nanti akan mempengaruhi terhadap misalnya akibat-akibat sosial yang berdampak gitu kan. Kita mengharapkan pemerintah itu menjagalah supaya, karena sudah susah terus nanti kondisinya juga nggak nyaman, berusaha itu juga bagi kita kan itu salah satu istilahnya hambatan-hambatan yang kita tidak mau mengharapkan itu terjadi di negara kita yang kita cintai itu Mbak.
Oke, baik. Baik Pak Mukroni, Iya. terima kasih sebelumnya nih Pak sudah mau Sama-sama. bergabung dan berbagi cerita ya Pak ya Sama-sama. terkait fenomena warteg hari ini, dan nanti mungkin kawan-kawan kita Siap, mampir nih ke mampir. wartegnya Nah, Pak Mukroni saya ya Pak ya. traktir. Gantian. Iya. Boleh, nanti kita Siap. kapan-kapan main ya Siap Pak ya nanti, ke sana. siap. Oke, baik Kak, teman-teman, batas 20.000 di warteg mungkin terlihat sebagai angka yang kecil, tetapi bagi sebagian masyarakat angka itu adalah hasil kompromi antara kebutuhan makan, biaya hidup, dan juga pendapatan yang belum tentu bertambah. Karena itu, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, tetapi juga menjadi cermin yang memperlihatkan kondisi ekonomi rakyat secara jujur. Ketika masyarakat mulai mengurangi lauk demi menghemat pengeluaran, sesungguhnya yang sedang berbicara bukan sekedar pelanggan warteg, melainkan realitas daya beli yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Sama-sama Mbak Naura. Untuk menyatakan